Ya, ya. Kita coba bercerita tentang Liga 1 musim ini. Cak Uru, bagaimana kisah-kisah yang mungkin bisa dibagikan, kenangan lah, karena memang ini menjadi musim terakhir Cak Uru bersama Persibaya. Jelas banyak kenangan bersama teman-teman. Monggo mungkin ada cerita menarik yang bisa dibagi, cerita yang mengharukan bisa dibagi. Iya, mungkin saya cerita sedikit sama teman-teman itu tidak tidak mengecualikan yang teman-teman yang lain, cuman emang Ya. kami beberapa pemain itu sedikit saya buka. Jadi waktu seri pertama ketika Persebaya lagi terpuruk waktu itu saya, Cak Randy, Ovan, Hidayat, Alwi, Rian juga kami duduk satu meja sih waktu itu. Dia bilang gini, Cak Randy yang ngasih pembukaan. Teman-teman, kita ini bukan pemain lagi nih di sini. Kita bukan sebagai teman, sebagai apa, mereka bilang gitu. Saya kumpulkan di sini karena kalian ini menurut saya itu ada buat Persebaya. Persebaya lagi terpuruk nih. Apa saran kalian gitu kan? Apa yang harus dilakuin buat Persebaya harus naikkan lagi? Karena emang waktu itu di seri pertama itu Persebaya bener-bener turun pakai banget kan sampai gimana gitu kan. Tapi ya emang gini awal-awal dan nggak bisa dipungkiri lagi terpuruk Persebaya itu. Ya. Kita kumpul itu. Kita nggak tahu apa yang kurang gitu kan. Kita mikir, wah harus gini Cak Ren, harus gini, apa yang kurang? Mungkin dari pemain harus gini, mungkin pemain asing kurang padu nih, karena kita nggak pernah ketemu sama pemain asing. Akhirnya coba solusinya apa gitu. Jadi saya tidak mengecualikan pemain, manajemen ataupun yang lain, saya tidak. Karena ini real atau fakta dari tim Persebaya yang pemain-pemain lama itu benar-benar merasakan Persebaya di saat turun itu bukan ikut tanggung jawab tapi cuman apa ya kayak ada rasa amanah yang harus dibener nih harusnya Persebaya ini harus digimanain biar naik lagi gitu sedangkan sebelumnya itu tidak tidak seerat itu menurut saya cuman ketika Persebaya terpuruk yang seri pertama itu benar-benar kita merasakan mental apa yang harus dilakuin kita sebagai pemain atau kita sebagai senior atau kita yang sebagai pemain yang lama di Persebaya yang tahu tentang segalanya dari Persebaya harus ngapain. Itu benar-benar oh ternyata kayak gini nih ketika pemain yang benar-benar ada rasa memiliki buat jiwa Persebaya, ada pemain yang mau merelakan waktunya demi Persebaya yang harus mikir, nggak cuma main latihan tidur, main makan latihan tidur, tidak seperti itu. Ternyata ada hal-hal yang di luar dari tim itu benar-benar erat menurut saya sih. Begitu sih, Mas. Mungkin di Persibaya inilah Cak Uru merasakan bagaimana tekanan mental maupun juga perasaan yang ada ibaratnya pecah lah. Karena memang setiap musimnya Persibaya hampir mengalami hal yang sama, Cak Uru. Di era Angel De Vera, Coach Janur, Coach Aji pasti ada momen seperti itu. Betul. Kalau dari saya begini, karena ini tim besar, tuntutan juga besar, mental harus kuat dan juga orang lain tidak mau tahu yang tak tahunya tentang bagaimana cara mengangkat tim ini begitu. Sedangkan di dalam tim itu ada hal-hal yang apa ya pemain harus rasain kayak gimana harus menaikkan mental gitu kan di saat pemain terpuruk di saat hasil buruk itu harus ngapain di dalam mes di dalam hotel itu kita yang ikut merasakan. Jadi kalau setiap tahun itu pasti ada rasa naik turun itu pasti, tapi pemain yang paling merasakan itu menurut saya adalah pemain-pemain yang terakhir bertahan di musim ini menurut saya. Dan juga tidak lepas dari peran istri masing-masing ya, karena keluarga selalu mensupport setiap mungkin sempat ada video maksudnya ketika tim terburuk
istri-istri bikin video mungkin. Jadi kita tuh pernah satu kali meeting itu disediakan video, maksudnya ada video cuplikan, kita semua nggak kerasa tiba-tiba nangis lihat istri masing-masing nangis. Gitu. Sentimental ya? Iya, betul. Sampai anak saya aja nyikapinya bukan ke saya, ke Tesi malah. Aduh, sayang sekali itu. Disorakin saya. Oke, cara mau ada tambahan bagaimana cerita dari Cak Saifuddin ini? Monggo, mungkin ada tambahan lah soal mental. Ya, memang bener sih, Cak Uru ya. Persebaya nangis dari Cak Uru, musim saya nangis iki. Gak apa-apa. Orangnya emang sentimental, ya. Gak apa-apa. Boleh. Bukan berarti boys don't cry di sini, gak apa-apa. Jadi apa namanya? Memang benar apa yang dikatakan Cak Uru tadi. Mental. Di Persebaya sejak promosi ke Liga 1 2018, ekspektasinya itu dari sebagian besar bonek memang tinggi. Saya pun juga tinggi sama. Iya. Tapi kan ada hal-hal yang memang harus kita lihat secara rasional nih. Masalahnya apa? Ada kendala apa? Bener. Tapi ya itu tadi, main untuk tim seperti Persebaya, tekanannya luar biasa. Bener kan Cak Uru ya? Ngerasa ya kayak gitu Cak Uru ya? Betul. Banget. Nah, akhirnya apa? Pemain-pemain senior yang dari Surabaya beserta istrinya itu pun akan memberikan semacam mental healing lah. Iya. Mental healing. Jadi mereka bersama-sama ya apa caranya kita dukung dari belakang suami-suami kita ini. Dan itu yang saya lihat kekeluargaannya gini. Itu ada proses yang memang harus dilalui oleh sebuah tim. Bukan proses yang reguler ya, dalam artian ada psikolog, ada konseling dengan pihak lain. Tidak cuma itu, keluarga mendukung di sini. Itulah Persebaya itu harus punya orang-orang yang memang mencintai klub ini dari hatinya. Gak cuma sekedar tadi itu, bangun tidur, makan, latihan, tidur lagi. Jadi gitu terus. Itu yang dilakukan oleh para senior itu. Oh jangan tolong jangan dibawa-bawa itu, tolong jangan dibawa-bawa itu. Ini dari momen sentimental ini. Iya. Dari istrinya Cak Uru juga mengatakan istri turun tangan ini. Karena memang saya lihat dong bagaimana bukan hanya pemain aja yang kena mental, tapi juga keluarga termasuk istri nih pasti ada di era digital sekarang, di era modern pasti terkena ya tahulah netizen kita. Iya, betul. Terkena imbasnya pasti. Iya. Oke, Cak Uru, aku kok penasaran. Samen tahu nggak Gondok ambek pemain Persibaya? Salah satu lah, mungkin ada cerita. Pasti kan di dunia kerja juga pasti kita meskipun akrab kadang ada hal yang akhirnya malas aku nggak ada ini. Tapi nanti balik lagi gitu. Jujur ya. Ya, mandek deh. Jujurnya mandek. Jujurnya mandek. Ditahan dulu pemirsa. Ditahan dulu sebentar, masih mandek. Kita menantikan siapa pemain yang membuat Cak Uru ini itu ya gondok ibaratnya. Sampai kesel ya. Iya. Sebentar. Ya, bagaimana pemirsa udah tersambung lagi dengan jaringan satelit? Oh, ternyata belum. Masih belum. Haris, jujur hilang. Iya, ini sinyal ini. Sabar. Satelitnya masih muter, masih melewati Surabaya masih ya. Belum lewat Surabaya. Bentar. Halo? Ini menarik nanti. Tepat. Tadi belum saya jelasin. Ya. Belum, masih terputus Saurus. Sebentar. Saya terputus. Oke. Lanjut. Sudah lancar belum? Lancar. Oh, sudah lancar. Ditunggu oleh orang-orang, teman-teman nih. Jujur. Iya. Lanjut, Cak. Iya. Jujur, saya dari 2017 sejak gabung Persebaya, itu badan sakit, kaki sakit, cedera, maksudnya bengkak atau lebam, itu cuma sama satu orang. Nomor 8 dari Persebaya. Apaan? Boleh Dewi.
Jujur, saya itu tidak pernah ada dendam apapun sama dia. Tapi kalau latihan selalu bentrok sama dia. Selalu nggak tahu itu kaki nyantol, kaos kaki robek, pokoknya sama dia terus gitu. Tapi yang maksudnya nggak ada perasaan apa-apa. Cuman aku itu ya selalu kalau main sama kamu pasti nggak tahu saya bengkak, kalau nggak kaos kaki robek, kalau nggak ditarik pokoknya pasti sama nomor 8. Selalu nomor 8 pokoknya. Tapi gimana tak ngomong jawaban latihan kalem aja. Siapa namanya? Cak Oscar, Cak Uru, pantesan waktu Cak Opan ngegulin waktu lawan Persija, sama dia kan juga mau dikeplak-keplak gitu juga sama Cak Uru. Iya, mungkin saking dendamnya di situ kali ya maksudnya. Kalau untuk pemain yang sangat dekat lah, ibaratnya teman curhat lah. Siapa? Cak Uru. Deket. Iya, yang orang-orang lama sih. Cak Randy, Ovan, selalu biasanya bertiga itu. Buat curhat yang serius ya maksudnya. Iya. Cak Randy bisa serius ya, Cak Uru. Dia itu kalau di latihan itu paling usil emang sih. Tapi cuman kalau sudah di luar lapangan terus masuk ruangan, dia nggak akan ketawa kayaknya. Tidak. Kalau udah serius gitu sih. Diempet iku Cak Uru, tonggoku soalnya diempet iku tonggoku omah iku. Diempet. Oke, Cak Rawon, banyak pemain di era kalau dibilang kan di berita kan class of 2017 ya. Seperti apa Cak Rawon melihat dari musim ke musim akhirnya tinggal 2, 3 dan sekarang menyisakan Hidayat, meskipun Randy dan juga Cak Opan kita masih belum ada info resmi ya. Ya, kalau saya pribadi sih menilainya ini adalah sebuah keniscayaan mungkin ya, sebuah keniscayaan. Kita nggak bisa menunda, juga nggak bisa mempercepat, itu sebuah keniscayaan. Jadi ya memang hati kita sedih rasanya lihat pemain-pemain yang dulu kita dari Persebaya 0 bangun lagi 2017 sampai sekarang menyisakan 1 orang, sedih. Tapi ya sudah, life must go on kan, life must go on, dan tetap aja kita tetap mendoakan para mantan pemain Persebaya. Saya nyebutnya mantan ya, saya mantan pemain Persebaya dengan doa yang sangat banyak. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan mungkin suatu ketika nanti bisa kembali lagi ke Persebaya dengan peran yang berbeda. Amin. Ya, amin. Oke, Cak Uru, adakah ada kata-kata untuk tim Persebaya ini dan juga teman-teman bonek ini? Karena sudah sampai jam 9 ini, kita akan closing karena tidak mau mengganggu istirahat ya. Oke. Sebenarnya tadi tanggal merah. Saya mendengar ucapan dari Mas Oscar ya. Tadi sebelum ngasih pendapat ke Stats Rawon, untuk 2 pemain, Cak Randy sama Opan kan masih belum tahu tuh di official itu masih bertahan atau enggak sebenarnya. Kalau dari saya, mau dikasih bocoran enggak? Ikut Cak Rawon. Iki Opan digabung lagi. Opan ikut ini. Opan ikut live ini. Opan ikut. Idolaku. Walu, saya undang Walu. Wah, apa tuh Walu? Sebenarnya soal mau dibongkar atau enggak, kita menghormati official lah. Jangan takutnya nanti di media, nanti dibikin ya. Kata Open kasih itu ya wis gitu katanya. Nah, ono sambil bocornya aja Uru. Monggo. Saya menunggu dari official katanya gitu, kata Opan gitu sih. Ya Bu, tetap. Karena kan sebelum saya lanjut. Keputusan senior saya sama yang belum, tetap respect. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, tetap menjalin hubungan yang baik buat saya. Iya. Kita juga
ibaratnya berterima kasih lah bagaimana perjuangan teman-teman ya sejak 2017 hingga sekarang ada Cak Randy, Saifuddin, Ovan dan lainnya, Emi Dayat juga sebenarnya memang cukup cukup kehilangan besar bagi kita. Ya, Cak Rawan ya. Betul, betul, betul. Sama seperti halnya kalau kita punya tim favoritnya dari luar negeri ya. Kalau saya mungkin zaman dulu ada Manchester United, kehilangan kayak back model kayak Dennis Irwin atau Gary Neville itu rasanya nggak enak. Gitu. Ya ini yang saya rasakan sekarang. Sama. Sentimental, selalu sentimental kayak gini. Karena ya jasanya banyak. Itu tadi, tapi kita tetap berdoa yang terbaik karena usianya juga masih belum setua Cak Bimo, ya kan? Belum setua Cak Bimo nih. Bukan saya loh ya, bukan saya. Ya, jadi masih panjang jaraknya, kita doakan yang terbaik aja lah. Yang terbaik. Ini kan Cak Uru kan sudah mengambil lisensi C ya, dan mulai aktif melatih SSB Aston Villa. Melihat bagaimana perkembangan kompetisi internal maupun juga sekarang di era sekarang untuk anak-anak SSB ini, seperti apa Cak Uru? Ya, betul. Jadi saya itu sudah mendapatkan lisensi C karena sudah mengikuti program yang kemarin untuk saya membantu untuk melatih SSB Aston Villa adalah untuk jenjang ya, karena dari sepak bola akan menjadi seorang pelatih di suatu saat nanti. Kalau ada kesempatan ya diambil sih, mungkin pas ada lisensi kemarin. Dan saya belajar mulai dari nol, mulai dari melatih anak-anak, bagaimana caranya membawa anak-anak itu di turnamen yang dibilang 1 jam bisa main 2 kali, mungkin 2 jam, terus itu dengan kondisi lapangan yang becek ataupun nggak bagus, itu benar-benar merasakan kayak gini nih jadi pelatih gitu kan, kok kayak gini nih jadi pelatih, harus memikirkan mental anak, teknik fisik pemain yang dibina, itu benar agak di luar dugaan yang sekiranya saya itu mikir ternyata pelatih itu nggak segampang orang yang dipikirkan sih. Iya. Mungkin ada juga pesan untuk pemain muda Persibaya ini, karena memang Persibaya ini kan menjadi pionir pemain muda di Liga 1 ya. Bahkan di musim baru nanti kan banyak sekali pemain muda. Ada pesan lah mungkin untuk teman-teman pemain muda Persibaya ini, Cak Uru. Dari saya mungkin pesan dari sama teman-teman anak muda, karena saya kemarin, maksudnya musim kemarin juga banyak dihuni pemain muda, saya yakin mereka juga bakalan meledak ya. Cuman mungkin pesan dari saya adalah untuk pemain muda yang baru-baru bergabung ataupun nanti mendapatkan jam terbang, mulai momen atau situasi di Liga 1 itu berbeda seperti kalian di bawahnya Liga 1. Jadi itu bakalan sulit kalau benar-benar tidak dipersiapkan sematang-matang menurut saya. Ya. Oke, Cak Rawan, ada komentar mungkin tambahan juga untuk para pemain Persibaya yang promosi nih dari junior ke senior ini. Perlu kita mensupport juga. Ya, menurut saya memang perlu disupport, dan bagi anak-anak muda ini mungkin jangan terlalu reaktif dengan komentar yang ada di media sosial. Karena media sosial itu udah belantara, kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sana, apa maksudnya, motivasinya apa. Kalau saran saya dikurangi atau mungkin bahkan cuekin saja lah. Kalau mau lihat nggak apa-apa, tapi jangan dibawa ke hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka butuh support kita. Karena nanti kemungkinan besar akan bermain di stadion kita sendiri ya, GBT. Main di GBT 50.000 orang itu rasanya gimana, boleh ditanyakan kepada Cak Uru nanti. Itu pasti rasanya luar biasa. Apalagi salah kontrol, salah pegang bola, atau salah apalah yang bikin salah, itu akan membuat mentalnya kayak
down gitu ya, kayak kayak gimana gitu. Jadi itu harus belajar benar-benar belajar dari seniornya, terus betul-betul harus melihat situasi. Jangan merasa dia itu pemain yang wah, dia sudah bermain sebagai pemain Persebaya. Tetap down to earth, tetap membumi, dan nanti akan proses itu akan pada saatnya nanti akan kita unduh lah buah itu. Yang penting sabar. Kita nunggu Saifuddin ini. Lagi loading ya, kayaknya. Masih ini satelitnya masih belum lewat lagi, satelitnya masih muter lagi. Putus malahan. Coba undang lagi. Oke, kita tunggu, kita undang lagi karena belum sampai akhir ya, karena ada satu Belum pertanyaan. closing gitu. Iya, belum closing. Kita undang lagi. Jadi gimana nih pemain asing? Ada yang nanya ini tadi nih ke Oscar. Nanti kita simpan ya. Senin. Oke, Itu pesan tadi soal bahas supporter Cauro bermain di PBR jelas tidak ada supporter ya, mohon maaf ya. Kemudian PSS Sleman di era itu juga belum seramai sekarang. Bergabung dengan Persibaya ini kan jelas momen yang berbeda. Pasti ada cerita yang menarik dan juga ada momen yang selalu diingat bagi Cak Saifuddin sendiri. Bagaimana menghadapi bonek maupun juga animo yang luar biasa lah. Ini momen yang mungkin kedepannya tidak bisa dirasakan lagi oleh Cak Saifuddin. Iya. Mungkin hampir pemain ataupun orang yang menyaksikan ketika main di GBT disaksikan puluhan ribu orang itu benar-benar merinding sebelum main pun bisa dibilang merinding ya, karena apa ya kita masuk di dalam stadion dilihat orang segitu dengan teriakan yang histeris itu benar-benar amazing banget. Kalau saya ketika masuk lapangan terus kalau nggak kerja tuh kayak malu dilihat orang segitu terus diteriakin tuh bener-bener, kalau saya nggak bisa ya nggak usah di sini, mending ada perasaan kayak gitu sih. Kalau salah, kalau kurang tuh kayak merasa malu gitu, mending saya nggak main. Kalau misalkan kayak nggak maksimal tuh ada perasaan kayak gitu. Jadi cuman ketika sebelum pertandingan gitu, nanti di hadapan bonek nih sudah hari H-1 itu sudah dikasih tahu kalau tiket udah habis semua, misalkan di big match itu pemain tuh bener-bener yang dipilih adalah main gitu, pengen main, bukan main untuk apa yang dia inginkan, tapi main ketika pengen dilihat dari supporter sebanyak itu, dapat applause, dapat proud dari mereka, dapat kepuasan ketika main secara maksimal di hadapan mereka, itu perasaan kayak gitu sih sebenarnya. Oke, Carawan, ada tambahan bagaimana melihat animo ke depan, karena memang kabarnya Liga 1 musim depan akan ada penonton ini. Seperti gambaran dari Cak Saifuddin bahwa melihat kalau nggak perform ya ngapain. Ya, benar. Makanya tadi saya bilang di depan, mentalitas terus dijaga, harus dilatih. Karena apa? Sebintang apapun kalian di masa junior, di level di bawah Liga 1, kalau sudah ketemu Liga 1, apalagi main di GPT, waduh, itu kalau nggak mentalnya nggak kuat, rontok itu abang, rontok bang. Itu semua itu harus benar dibenahin dulu deh. Jangan sampai ngerasa superstar sendiri, merasa paling enak sendiri. Wah, ini kalau belum pernah diteriakin, wah ya nyambut gawe gitu kan. Ada kan kayak gitu stadion itu. Gitu. Jadi harus tetap dilatih mentalnya. Setuju dengan Cak Sasrawon sih emang. Ini kolom komentar dari Kurniawan. Pertandingan paling berkesan selama di Persebaya lawan siapa? Cak Uru. Lawan apa Mbak ya? Kata kok bojo nih. yang tidak ada yang paling besar. Maksudnya bukan cuma satu pertandingan sebenarnya. Menurut saya adalah game paling berkesan menurut saya adalah ketika saya menampilkan permainan maksimal di dalam lapangan, terutama di GBT. Menurut saya. Saya tidak peduli lawan apa, saya ngegolin atau enggak atau asis, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah bagaimana cara menampilkan permainan maksimal dalam satu pertandingan.
Menurut saya sih itu. Ya. Ini kalau teman-teman tanya mau kemana Saifuddin nanti aja ya, tinggal tunggu rilis lah berita yang berkembang nantinya. Apa perlu nanti review lewat saya? Oke, Cak Rawon, apa kita closing nih? Karena memang sudah malam, jam 9. Oke, Cak Uru, terakhir closing statement Cak Uru untuk teman-teman bonek bonita, karena yang spesial di live malam ini, kalau saya lihat tadi saya pantau ya, tidak ada komentar negatif terhadap Cak Saifuddin. Ini yang saya berterima kasih banyak kepada teman-teman bonek bonita karena sudah mengapresiasi bagaimana perjalanan panjang Cak Saifuddin bersama Perseba Surabaya. Silakan Cak Uru. Iya, dari saya pribadi, dari keluarga saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman bonek, teman-teman bonita, atau pendukung setia Persebaya dimanapun Anda berada yang menonton live ini ataupun tidak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya untuk semua perasaan ke saya atau keluarga saya, entah itu kritikan pernah atau cacian, makian, saya tahu mereka begitu karena ingin meningkatkan kualitas saya di Persebaya. Saya berterima kasih banyak, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya jika saya dan anak istri saya pernah berbuat salah sama kalian atau sama teman-teman bonek bonita. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap mendukung tim kembangan Arema Surabaya. Semoga sukses selalu buat Persebaya dan juga kompak, dan saya yakin kalian bisa menjadi yang lebih baik. Oke, Cak Rawon, tambahan untuk apresiasi untuk Cak Uru, silakan. Singkat aja, saya termasuk penikmat Persebaya sejak tahun jebot. Saya lihat Cak Uru di tahun 2017 di stadion. Dari tahun ke tahun penampilannya memang ada progres meningkat. Dan saya berterima kasih atas segala apa yang telah disumbangkan oleh Cak Uru kepada Persebaya. Dan itu tadi doa saya adalah semoga sukses di tempat yang baru. Amin, amin. Dan jangan lupa semoga nanti bisa kembali ke Persebaya sebagai mengisi posisi yang baru. Amin. Amin. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, amin. Kita juga dari tim EJ mewakili Cak Bimo Warkop juga mengucapkan terima kasih banyak Cak Uru atas apa yang sudah diberikan Cak Uru ke Persebaya Surabaya. Bagaimana keluarga juga berterima kasih, dan semoga kabarnya ini istri lagi mengandung nih. Betul, istri lagi mengandung. Kebetulan insya Allah cowok, jadi ada teman bapaknya buat berantem sama cewek-ceweknya nanti. Masuk. Oke, kita doakan untuk calon jabang bayi sehat selalu. Salam buat Caca, Ibu Sulfida juga. Semoga sehat selalu. Kita berharap. Satu lagi, Mas. Ya, monggo. Ya, nanti bakal saya wawancara buat buku saya yang kedua nanti. Alhamdulillah. Talenta Karanganyar nanti. Siap. Gimana, Cak Uru tanggapannya? Ini mau diwawancarai sama Cak Rawon nih. Boleh. Nanti kalau saya pulang Surabaya. Boleh, Cak Rawon, silakan. Misal kalau ada waktu bisa. Buat masuk. Kita sharing. Masuk di buku dan kan statistiknya lengkap. Nanti saya bukukan di situ nanti. Siap. Oke. Terima kasih banyak kepada Mas Cak Rawon karena sudah banyak membantu dalam statistik saya ketika saya belum pernah mendapatkan statistik selama ini. Ya. Oke, mewakili juga teman-teman bonek bonita ya. Terima kasih sudah komentar yang luar biasa di kolom komentar EJ. Terima kasih apresiasinya terhadap Cak Muhammad Saifuddin ya. Semoga teman-teman juga diberi kesehatan. Itu ada Caca, mungkin. Halo Caca. Malam. Malam. Ya. Itu Caca sih Caca ya. Oke, Cak Saifuddin, terima kasih banyak. Cak Rawon, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga sehat semua. Dan kita akan bergabung lagi di live berikutnya. Salam satu nyali. Wani, sehat-sehat semuanya. Matur suwun, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.